Shalom warga kerajaan Allah, welcome to online service on Rock Ministry TV. Sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini, ada beberapa hal yang harus saudara persiapkan. Siapkan hati yang rindu untuk masuk ke dalam hadiratnya. Siapkan juga waktu khusus agar saudara bisa fokus mengikuti ibadah online hari ini. Pastikan setiap peralatan yang saudara pakai dapat berfungsi maksimal selama mengikuti ibadah online ini. Kami percaya kuasa firman-Nya mampu menembus ruang dan waktu, menjangkau dimanapun saudara berada, serta memulihkan hidup saudara. Selamat mengikuti online service dari Rock Ministry TV. Jesus bless you. Shalom, shalom. Selamat pagi warga kerajaan Allah yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang mengalami kemurahan demi kemurahan Tuhan. Boleh angkat tangan kita sama-sama? Puji nama Tuhan, haleluya. Mari kita sebelum memulai ibadah kita pagi hari ini, saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menghormati kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama dalam kitab Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Kita baca bersama Bapak Ibu, 3, 2, 1. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebab bagi Dialah segala kemuliaan, segala pujian, hormat bagimu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di bumi, seperti di sorga. Kepadamu ya Tuhan, kami persembahkan tubuh kami kepadamu sebagai dupa yang harum, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, Engkau yang bertahta di tengah pujian penyembahan kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan.
kita bersama-sama. Semua karena anugerah-Mu hari ini aja. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada.
nyatakan bersama. Ku bawa hatiku, ini hidup kami Tuhan. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku. Oh, hatiku penyembahanku. Ku
Sebab tiada nama lain selain namanya, amin. Berapa banyak yang bersuka cita hari ini boleh lambaikan tangan. Woo! Yang siap menari buat Tuhan, come on. Karena Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Kami mau menari buat Engkau. Sama-sama nyanyikan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu.
bersuka cita, tepuk tangan atas kepala kita. Go! Yang percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Hey! Through you I can do anything. I can do all things. Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on. Hey. Yeah, yeah, yeah. I'm not gonna live there. I'm not gonna live by what I see. Amen. Hallelujah. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know. He said, I know that you can do anything through you. Hey. I believe you. Amen. Hey. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on. I'm not gonna live by what I see. Oh Jesus, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Christ in you, the hope of glory. Yang percaya to God, to you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Amen. Yes, I'm living by faith in you, Lord. Come on. Woo. Yeah, yeah. Sing on. Say I believe. I believe. I believe. Come on. Amen. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. Through you. Amen. Amen. Nothing is impossible. Strongholds. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe. I believe. Yeah. I believe in you. Sing on. I believe in you. Jesus. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus kita dahsyat. Amin. Tuhan Yesus kita dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan.
Shalom semua warga negara kerajaan Allah. Kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, tidak akan luput daripada menyembah kepada Sang Raja. Seperti saya sampaikan pada episode yang sebelumnya, maka penyembahan itu sekarang dibuat sangat praktis, yaitu menyanyi. Menyanyi, memuji Tuhan, irama lambat itu menyembah. No, menyembah itu kepala kita sujud sampai di tanah. Dan kita melihat seringkali kita bilang worship, mereka berpikir musik, alat musik, penyanyi yang bagus. Kita lihat the first family yang menyembah Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 2 dikatakan Tuhan belum menurunkan hujan. Hujan apa? Berkat ke bumi ini. Bumi itu manusia. Karena apa? Belum ada manusia yang mengusahakan. Mengusahakan sana adalah abad. Jadi istilah usaha itu betul-betul sangat alkitabiah. Dia berkata, kalau kita sudah di Taman Eden, kita tidak perlu lagi bekerja. Bekerja untuk keselamatan yang salah. Tetapi bekerja itu adalah perintah Tuhan. Dan itu adalah abad. Ibadah. Jangan salah. Kemudian kepada Adam ditugaskan untuk yaitu abad dan samar. Yaitu mengusahakan, memelihara, dan menjaga Taman Eden. Kita tidak ada Taman Eden, ada keluarga kita. Jemaat kita yang Tuhan percayakan itu Taman Edennya di mana kita punya hubungan dengan Tuhan. Dulu Firdaus dengan yaitu Eden itu jadi satu, ada hubungan. Karena itu kalau ditentukan hanya cuma nyanyi, saya kira keliru ya. Dan juga dikatakan bekerja, jangan bekerja terus. Mesti menyembah Tuhan. Bekerja itu adalah ibadah. Kalau memuliakan Tuhan, kita bekerja untuk memuliakan Tuhan, mengusahakan dan menjaga. Setiap kepala keluarga harus jadi seorang yang mengusahakan dan menjaga keluarganya. Kemudian kita lihat bagaimana kegagalan daripada penyembahan yang pertama. Kedua adalah saya kira harus ada mendidik, mengusahakan dan menjaga. Wanita ini yaitu istri daripada Adam belum diberi nama. Adam sibuk memberi nama semua binatang. Sebagaimana dia memberi nama itu, demikianlah sifat daripada binatang tersebut. Wow, manusia pertama itu sangat sakti. Karena itu Yesus suka merubah nama. Ketika Allah menjelma jadi manusia, Simon dia ganti jadi Kefas, Petrus, batu. Ya, di atas batu karang ini Petra dirinya sendiri. I will build my ecclesia. Nah, dengarkan baik-baik bagaimana Adam gagal membina keluarganya. A family that pray together, praise together, worshiping together akan bersama-sama. Dan kita terjadi pertengkaran dalam keluarga pertama kali ketika ada pribadi ketiga yang masuk, yaitu Satan. Dan kemudian ketika mereka punya anak, Kain dan Habel memberikan a different kind of worship. Habel memberikan yang terbaik daripada kambing dombanya. Dia seorang peternak, yaitu lemak-lemaknya, artinya yang the best one. Tetapi Kain memberikan sebagian daripada apa yang dia berikan. Kita melihat contoh yang jelas seperti minggu yang lalu saya katakan ada dua Ananias. Satu Ananias memberikan sebagian, Ananias yang satu murid itu memberikan seluruh hidupnya. Demikian juga ini the failing first family yang worship. Karena worshipnya yaitu ditujukan untuk mendapatkan benefit, untuk keuntungan. Ketika Kain melihat Habel diterima oleh Tuhan. Habel artinya breath, nafas. Hidup manusia itu cuma seperti nafas. Kain itu yang diminta daripada Tuhan. Maka kita melihat bagaimana keluarga ini terpecah belah. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia memberikan putra ketiga itu Set, gambaran pada Kristus. Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia, dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat
bahwa janda tersebut tidak egois dan dia sangat murah hati, di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Dia yang memilih kita. Kami perlu Engkau Tuhan, untuk selalu hidup di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Beri kami tuntunan-Mu Yesus. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita nyanyikan ini dengan segenap hati. Kami rindu. Kami mau hidupi kebenaran-Mu Yesus. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh.
lagu pertama, saudara jangan sekedar nyanyi. Jangan cuman melantunkan. Tetapi ini menjadi doa kita. Ini menjadi deklarasi kita. Saudara mau? Saudara bersedia? Yang bersedia mari lambaikan tangan saudara. Engkaulah Tuhan. Dari dalam hati kita semua. Sebagai doa kita. Yes. Dia Raja kita. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mulai ayat yang pertama, ku rindu setiap waktu. Jadikan ini doa kita. Ku rindu setiap. Apakah ini menjadi kerinduan saudara? Benar-benar rindu? Seperti saudara merindukan pasangan saudara? Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kau pegang dia erat-erat. Minta Yesus pegang tangan saudara erat-erat. Amin. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Ini deklarasi kami ya Bapak. Ini pernyataan kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang ditinggikan di atas semuanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, di dalam hidup kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam lingkungan dan komunitas kami, di dalam pelayanan kami. Hanya Engkau Tuhan yang ditinggikan. Hanya Engkau Tuhan. Kepadamu segala pujian, hormat, kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menerima kebenaran-Mu. Pengurapan-Mu memenuhi kami semua. Pengurapan-Mu mengalir dari dalam diri kami. Karena Engkau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari katakan bersama. Amin. Haleluya. Jangan duduk dulu. Mari katakan bersama saya. Tuhan Yesusku luar biasa. Di luar Yesus aku biasa-biasa. Luar biasa Tuhan Yesus. Satu lagi, tolong multimedia, bisa tolong bantu. Satu slide yang kedua, nah. Apakah ini mengintimidasi? Bersyukur kalau ini mengintimidasi saudara. Tapi inilah satu kebenaran. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika seseorang tidak mempersiapkan dirinya untuk hidup dalam kekekalan, itu berarti dia membiarkan dirinya terjun bebas kepada kebinasaan. Nah, kata seseorang kita ganti dengan kata saya, dirinya dengan diri saya, dia dengan saya. Saudara setuju? Mari kita katakan bersama-sama, kita deklarasikan. 1, 2, 3.
Jika saya tidak mempersiapkan diri saya kepada kekekalan, berarti saya membiarkan diri saya terjun bebas kepada kebinasaan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jika saya tidak membiarkan diri saya untuk hidup dalam kekekalan, itu berarti saya membiarkan diri saya terjun bebas kepada kebinasaan. Amin. Silakan saudara duduk. Tahun ini kita masuk, terima kasih buat tim pemuji. Ya, tahun ini kita masuk di dalam satu tahun yang luar biasa. The year of decision. Tahun keputusan. Kalau tadi slide yang saya sampaikan tidak membuat saudara untuk benar-benar tertegur, takut, dan merasa biasa-biasa. Oh, hidupku baik-baik saja. Sesungguhnya kita sedang membiarkan diri kita masuk kepada kebinasaan. Dan kebinasaan itu adalah kebinasaan yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan ini kita masuk di dalam satu tema yang luar biasa, yaitu fruitful disciple. Dan minggu ini kita masuk di dalam satu tema yang lebih lagi luar biasa. Ada yang tahu temanya? Buat yang membaca King's Word, saudara dapat tema itu. Yaitu rooted in Christ, becoming fruitful disciples. Rooted in Christ berarti saudara berakar di dalam Kristus. Becoming fruitful disciples, menjadi murid yang berbuah lebat. Yang bear much fruit, yang berbuah banyak. Nah, kita lihat, saya bagikan ini di KU1 adalah rooted in Christ. Satu hal yang kita belajar bersama-sama, yaitu ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus. Sudahkah saudara dan saya menerima Kristus? Yakin? Coba yang yakin mana tangannya diangkat. Yang tidak angkat tangan tidak mengerti perkataan saya atau belum menerima Yesus. Kalau belum menerima Yesus, hari ini kesempatan itu. Buka kedua hati saudara. Kok kedua hati? Buka kedua tangan saudara. Buka hati dan pikiran saudara. Dan katakan kepada Yesus, Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Engkaulah Rajaku, berdaulat atas hidupku. Itulah sebabnya saudara dan saya menerima Yesus Kristus untuk terus mengalami perjalanan. Bukan setelah menerima Yesus saudara berhenti. Firman Tuhan berkata apa? Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kata hendaklah itu adalah kata perintah yang diperhalus. Kalau orang Surabaya, kon mestine, nah itu. Kamu tuh harusnya. Kalau kata yang lebih halus lagi, sepatutnya lah. Artinya, saudara bukan cuma jadi orang Kristen. Kalau saudara cuma datang ke gereja, datang hanya untuk jadi orang Kristen, maka sesungguhnya saudara sudah gagal di dalam bergereja. Loh, kok gitu Pak Geri? Saudara, karena Yesus mengajarkan kita di atas gereja ini, di atas batu karang ini, aku menetapkan engkau sebagai gereja, eklesia. Apa tugas daripada eklesia? Yaitu memperhatikan dan kemudian membenahi dan kemudian mengarahkan, membuat kesejahteraan di dalam kota itu. Kalau saudara hanya datang sebagai orang Kristen yang beragama Kristen, yang hanya datang untuk bergereja dan meminta berkat-berkat saja, maka sesungguhnya itulah kegagalan orang Kristen. Itulah kegagalan gereja.
Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa. Kuasa untuk apa? Eklesia. Dewan kota memberkati kota, mengarahkan kota, menyejahterakan kota. Apa yang sudah kita lakukan? Salah satu contoh, sekarang eranya sampah di mana-mana. Apa yang kita lakukan? Apakah kita juga ikut buang sampah? Tadi saya lihat di dalam pengumuman, ayo siapkan tumbler, mengurangi sampah plastik. Dan saya praktekkan, saya bawa tumbler saya sendiri. Karena kami di Roksanur sudah melakukan ini selama 1 bulan. Saudara, kita sebagai gereja, eklesia, bukan cuma sekedar minta-minta. Tapi kita melakukan sesuatu bagi umat yang ada di sekitar kita, bagi komunitas kita. Hendaklah kamu hidupmu tetap di dalam Dia, jangan keluar masuk. Yang keluar masuk itu namanya apa? Yang keluar masuk namanya apa? Ingus. Maaf kalau agak jorok ya. Maklumlah dokter ya. Dokter seringkali berhubungan dengan yang jorok-jorok itu ya. Seret, serot, seret, serot, seret, serot. Kalau mau keluar, keluarkan sekalian. Kalau mau tarik, tarik sekalian. Gitu. Jadilah hidupmu tetap di dalam Dia. Dan kemudian hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, kita lihat dulu yang satu ini. Ya. Baik. Di mana dia? Oh, itu dia. Ada musiknya sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Kita sunyi senyap saja. Saudara lihat tanaman ini, terima kasih buat tim cyber, Lembah Pujian yang membantu saya. Saudara lihat, di dalam kegelapan, di dalam kedinginan, di dalam kesendirian, di dalam tekanan, di dalam kesunyian. Apa yang dilakukan oleh biji? Dia mati. Sesungguhnya yang disebut mati tidak mati, tetapi dia hidup, yaitu dia mulai masuk akarnya. Akar yang satu masuk, kemudian dia mulai menyebar. Walaupun saudara dan saya sedang di dalam tekanan, perhatikan. Ketika dia menyentuh air, dia menghirup, dia mengisap semua yang terbaik, maka dia mulai bertumbuh, dia mulai bertambah, dia mulai ke atas. Dia menyingkirkan segala obstacle, segala rintangan-rintangan yang ada. Hari ke-16, saudara lihat, nanti masuk ke hari 25, apa yang akan terjadi? Saudara, di dalam pertumbuhan kita, mungkin saudara digoncang dengan angin. Mungkin saudara sedang dibuat porak-poranda. Keuangan saudara, kesehatan saudara, keluarga saudara. Tapi perhatikan ini. Dia terus, dia tidak terhalang. Dia terus mencari yang terbaik. Masuk, mengambil nutrisi-nutrisi yang terbaik. Di hari ke-25 saudara lihat, wow, ternyata Tuhan tidak satu masuk, tetapi dia mulai menyebar, melebar, menjangkau, mencari lebih banyak lagi. Cukup, terima kasih. Apa itu artinya rooted in Christ? Berakar di dalam Kristus. Berarti Kristus itu adalah soil. Kristus adalah lahan. Kristus itu adalah tempat. Di mana kita bisa melakukannya? Di gereja. Di mana lagi? Di dalam komunitas saudara. Di dalam komsel. Saudara masuk ke dalam, saudara menyerap nutrisi yang terbaik. Kristus adalah jawaban bagi semua permasalahan di dalam dunia ini. Seringkali orang mencari dokter lebih dulu, bukan mencari Tuhan.
Ketika ada sesuatu hal yang diingat dokternya. Malah yang lebih parah lagi sekarang. Begitu anaknya kejang dipotret dulu. Terus diupload, anakku kejang. Waduh, itu yang berbahaya. Artinya saudara dan saya harus masuk lebih dalam. Karena Yesus Kristus, Sang Penebus, Sang Penyelamat. Itulah sumber kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan, amin, haleluya. Nah, saya dapatkan hal yang luar biasa di dalam rutit ini. Mari kita belajar bersama-sama. Ada 6 poin. Wah, cukup gak waktunya ya? Yaitu radically live in Christ, obedient in life in Christ, live in Christ, kemudian ongoing live in Christ, kemudian kita juga menjadi orang-orang yang trustworthiness and trusted in Christ, kemudian kita experiencing God dan engage, kemudian kita develop ourselves in Christ. Nah, kita lihat bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah radically live in Christ. Apakah yang disebut dengan radically live in Christ? Hidup dan menghidupkan. Apa bedanya, Pak? Kalau hidup, kita berada di dalam. Tetapi kalau menghidupkan, berarti sesuatu yang dari dalam itu harus keluar. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 15, tinggallah kamu di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Kita cuma mau Christ in us, tapi tidak mau memunculkan Kristus dalam kehidupan kita. Ini yang saudara dan saya harus makin mengerti sebagai warga kerajaan. Kalau saudara sebagai warga gereja wajar, tapi you are rock. Representative of Christ's kingdom. Kita semua ini adalah representatifnya Allah. Di mana ketika kita bekerja, di mana ketika kita melayani, ketika kita di dalam keluarga, kita sedang membawa citra, karakter, diri Allah. Loh kok diem? Ini anggota gereja saja kah? Atau jemaat rock? Kalau saudara rock, maka saudara akan mengerti. Radikal beda dengan fanatik dan ekstremis. Radikal itu mengarah kepada satu tujuan dengan akar yang masuk ke dalam. Tetapi radikal apabila memaksakan orang untuk mengikuti kehendaknya. Memaksakan ya, memaksakan. Di dalam Yesus Kristus tidak ada paksaan. Kita dipilih, kita ditentukan, tapi tidak dipaksa. Ada pilihan bebas buat saudara dan saya untuk mengikuti Yesus. Saudara, kalau fanatik tahu sesuatu kebenaran dan orang lain harus mengikuti. Dan bisa dengan kekerasan, apalagi yang namanya ekstrim. Nah, kata radikal ini berasal daripada kata radix. Nah, radix ini berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Kita belajar, orang yang berakar selalu harus naik ke atas. Ada akar lain yang tidak naik ke atas? Ada. Namanya umbi-umbian. Dia membesar ke dalam. Tetapi tetap ada yang bagian di atas. Itulah saudara dan saya. Apa yang disebut dengan yang berakar di dalam Kristus? Saudara dan saya harus lebih dahulu mati di dalam Dia. Saudara mati di dalam dia, bila biji gandum tidak mati, bila saudara dan saya tidak mati di dalam Kristus, maka kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Seperti tadi Bapak Gembala katakan, kita harus mengajar dan kemudian memuridkan orang lain dan menetapkan siapa yang menjadi penerus kita atau menjadi orang-orang yang bersama-sama dengan kita di dalam pelayanan ini. Tetapi bukan kita yang memilih, tetapi Allah yang memilih. Berarti saudara dan saya mulai melihat soilnya jelas, soilnya, tanahnya, lahannya sangat subur. Sumber daripada semua kehidupan, sumber daripada semua kenikmatan yang ada. Seringkali orang berkata, semoga kamu berbahagia. Kita lebih daripada berbahagia. Yang setuju katakan amin. Apa itu lebih daripada berbahagia? Sungai sukacita itu mengalir.
Kalau saudara baca Yohanes pasal yang keempat, maka wanita Samaria itu menjadi berkat bagi satu kotanya. Dia bersaksi menjadi berkat. Karena dari dalam hidupnya keluar aliran air yang memancar. Yang memancar tuh kayak gimana? Gasing fonten. Menyemprot saudara. Bukan berguduk, bukan bubbling. Tetapi memancar. Nah, Yesus taruh ini prinsip yang utama. Bila kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu, keluargamu, maka kamu tidak disebut sebagai murid. Dan bila kamu tidak menyangkal diri, memikul salib, kamu tidak layak disebut sebagai murid. Mengapa Yesus taruh ini? Bukan berarti kemudian pulang dari rumah, mama, papa, sekarang bukan urusannya Gary untuk ngurusin mama, papa. Bukan begitu saudara. Tetapi kita menempatkan yang utama, yaitu Yesus Kristus Tuhan sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita. Pusat seluruh kehidupan kita di dalam berkeluarga, di dalam berjemaat, di dalam kita bekerja, di dalam kita mencari kehidupan. Gak usah mencari kehidupan ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara tahu itu, Zeteos, mencari itu berarti melakukan dengan sungguh-sungguh. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Kita nggak cari uang, tapi uang yang cari saudara dan saya. Kita harus bekerja, karena itulah sumber daripada Tuhan untuk mengarahkan semua kekayaan dunia, kekayaan bangsa-bangsa datang kepada saudara. Nah, prioritas yang utama ini, ketika saudara menempatkan Yesus di dalam seluruh hal, di dalam sekolah, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, apapun itu. Tempatkan Yesus sebagai yang utama. Gimana caranya? Mulai ketika saudara bangun pagi. Apa yang utama? Gadget atau gadget? Handphone atau handphone? Atau Yesus? Ketika saudara bangun pagi, mulai tempatkan Yesus sebagai yang utama. Saudara masuk di dalam pujian, penyembahan dan syukur. Dan kemudian saudara mulai berdoa untuk sekeliling saudara. Berdoa untuk apa? Untuk keluarga, untuk tetangga, untuk lingkungan, untuk tempat pekerjaan, untuk Indonesia. Saudara, hari-hari ini banyak orang panik. Bahkan panik buying. Panik buying terhadap apa? Terhadap dolar. Beli. Wah, sudah sampai 18.000 sekian. Tahu-tahu turun jadi 17.000. Wah, pusing. Kalau saudara tahu lahan saudara, kehidupan saudara, itu di dalam Yesus Kristus Tuhan, Dia menjamin semuanya. Bagian saudara dan saya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baru yang lain-lain itu menjadi bagian saudara dan saya. Yang kedua, obedience. Obedient dan obedience itu bedanya. Kalau obedient pakai T itu berbicara mengenai karakter. DNA kita, apa yang menjadi DNA saudara? DNA saya itu dari papa dan mama saya. DNA saudara adalah DNA kerajaan Allah. Amin. Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Maka Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. DNA-nya adalah DNA ketaatan. Obedience itu berarti sifat, karakter yang muncul dalam bentuk perbuatan. Disuruh oleh pemimpin, disuruh oleh guru, disuruh oleh orang tua, kita segera mengerjakannya. Diperintah, maka kita mengerjakannya. Itu karena memang berbuat ketaatan. Nah, 1 ons ketaatan itu lebih berharga daripada 1 ton doa. Apa yang disebut dengan ketaatan ini? Melakukan dengan penuh sukacita. Buat setiap saudara. Sekarang kita lihat contoh yang paling ekstrim yang harus menjadi contoh kita. Apa itu? Kehidupan daripada Yesus.
Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga dalam Kristus Yesus. Apa yang menjadi pikiran dan perasaan kita hari-hari ini? Pikiran dan perasaan kita seringkali terdistraksi. Kalau istri lagi mudi, suami lagi mudi, pemimpin lagi mudi, kita juga ikut-ikutan mudi perasaan kita. Tetapi kalau saudara menaruh pikiran dan perasaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Gimana caranya kita menaruh pikiran dan perasaan di dalam Yesus Kristus Tuhan? Setiap hari engkau membaca dan menggali kebenaran firman Tuhan. Bukan cuma sekedar membaca. Nah, di dalam ketaatan yang tadi, yang saya sampaikan di awal itu berbicara mengenai hupai koos itu dalam bahasa Ibraninya berbicara mengenai memperhatikan dengan sungguh-sungguh, mendengarkan dan memperhatikan. Saya sebagai mahasiswa kedokteran pada waktu itu, ketika saya ambil bagian spesialis anak, maka saya diajari untuk melakukan lumbal fungsi. Apa itu lumbal fungsi? Bayi kejang dan curiga dengan radang selaput otak atau radang otak, maka kita harus mengambil cairan sumsum tulang atau cairan liquor, pembungkus daripada otak. Yang dilakukan bagaimana? Baca teorinya. Lihat di lumbal, di tulang belakang keberapa diambil. Bagaimana caranya? Anaknya, bayinya harus ditekuk. Harus dalam keadaan steril. Jarumnya bagaimana? Tahu teori, tapi nggak pernah lihat. Dulu nggak ada YouTube. Sekarang ada YouTube. Dulu belajar menjahit, kita pakai bantal, kita pakai spons, kita pakai karung untuk bisa menjahit. Sekarang kita bisa lihat di YouTube. Yang kita kerjakan sebagai mahasiswa pada waktu itu, saya melihat dokter spesialis atau senior saya, mereka membungkukkan bayinya, mereka mengambil jarum, membersihkan daerah tulang belakang ini dan kemudian menyuntikkannya. Dan ketika menyuntikkan seperti saudara menekan kepada kertas, ada terasa pss. Nah itu berarti sudah tembus. Jangan diterusin itu bisa kena saraf, bisa lumpuh. Dan setelah itu jarumnya diputer supaya ujung daripada jarum menampung cairan itu bisa keluar. Itulah kita harus lakukan dengan mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama. Nah, yang dilakukan oleh Yesus apa? Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi ia telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan di dalam keadaannya sebagai manusia, dia taat sampai mati di kayu salib. Ketaatan ini adalah gambaran daripada karakter dan bukti daripada kehidupannya yang harus dikerjakan. Dan Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Alkitab itu bukan anjuran. Alkitab bukan buku cerita. Alkitab adalah hukum. Buku tentang hukum kerajaan sorga. Karena itu Yesus berkata, kamu akan mengikuti perintahku. Perintah yang Tuhan sampaikan buat kita. Di dalam setiap ayat-ayat, itulah yang menjadi bagian. Menjadi kebenaran, menjadi kekuatan buat setiap kita. Yang kedua, yang ketiga, mari kita lihat. Ongoing life in Christ. Apa itu ongoing life in Christ? Ongoing life in Christ berarti saudara dan saya terus berlangsung. Seperti akar yang tadi. Akar yang tadi tidak berhenti. Ketika ada batu, dia terus tidak mau bertambah lagi. Sudah capek. Seringkali kita seperti itu ya. Ketika kita sedang ada masalah, sudah tidak pakai Tuhan-Tuhanan. Itu saya dulu. Berhenti melayani. Berhenti berdoa. Berhenti baca Alkitab. Ketika sedang ada masalah. Padahal masalah itu adalah satu cara buat Tuhan untuk membuat kita kuat.
Saudara lihat para atlet. Bagaimana mereka bisa jago memenangi. Hari-hari ini kan siapa yang tadi pagi nonton sepak bola? Jam 3 pagi. Nggak ada ya? Oke, bagus. Semuanya tepat waktu datang ke gereja. Kalau nonton bola nggak datang yang jam 7 pagi. Datangnya jam 10 nanti atau sore nanti. Saudara lihat, nggak mudah. Mereka harus dilatih. Bahkan mereka melatih dengan beban. Mereka harus membawa itu bola, membawa ban yang besar. Dan kemudian tali yang kuat. Dan mereka harus melewati rintangan-rintangan. Dan ini harus berlangsung terus. Saudara bisa bayangkan dan saudara lihat tadi bagaimana cara akar itu menembus tanah. Saudara di dalam kehidupan kita. Tantangan, mungkin saudara lihat tadi, oh tanahnya gembur. Belum tentu kelihatan seperti itu. Itu adalah gambaran untuk bisa dibuatkan film. Tetapi keadaan yang ada adalah tanah-tanah yang keras. Dan Tuhan mau supaya kita tetap tinggal di dalam Dia. Dan Dia tinggal di dalam kita. Apa yang Tuhan inginkan? Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Gimana caranya kita bertumbuh? Masuk lebih dalam di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pengenalan akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan hanya tulisan-tulisan manusia. Tulisan ini telah berlangsung ribuan tahun, 5.000 tahun. Dan hanya mengarah kepada satu janji. Yaitu kerajaan Allah akan ditegakkan, akan dinyatakan. Dan sudah dilakukan melalui kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Yesus datang ke atas muka bumi bukan untuk membangun gereja. Bukan untuk mendirikan gereja. Denominasi-denominasi gereja yang ada ini. Oleh karena masing-masing orang-orang di dalamnya. Itu saling bergesekan. Dan dia berkata bahwa yang ini benar. Yang ini benar. Tetapi yang Yesus bangun hanya satu. Apa itu? Bertobatlah. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus membangun kerajaan sorga. Yesus datang untuk memberikan kembali hak saudara dan saya. Duh kok diem? Semuanya sudah hilang. Semuanya sudah diambil oleh si jahat. Karena itu Yesus dicobai 3 kali oleh iblis. Dengan percobaan makanan, dengan percobaan kuasa, dengan percobaan kenikmatan dunia. Tapi Yesus selalu berkata, ada tertulis. Nah ini buat kita semua. Berhenti mulai jadi jemaat-jemaat gereja biasa. Ketika saudara datang ke tempat ini, saudara sebagai representative of Christ Kingdom. Saudara pulang. Saudara mulai mempraktekkan. Ada rekan kerja saudara yang sakit. Saudara tawarkan dulu. Boleh enggak saya mendoakan Anda? Boleh enggak? Dan saya mengajak saudara untuk ke komsel. Mau enggak? Saudara, ini yang seringkali tidak dilakukan. Sukanya terima, termasuk di dalam komsel. Apa itu? Ayo ada yang mau bersaksi? Wah semua langsung sunyi, senyap. Malam kudus terjadi. Gak ada yang bersaksi di dalam komsel. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka pastilah ada mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin yang perkara-perkara kecil yang tidak dianggap oleh manusia. Ketika NPPW kemarin, Jumat jam 4:30 saya pulang dari rumah sakit Siloam, hujan keras. Saya melihat ibu-ibu, bapak-bapak yang gak bawa jas hujan. Mereka berteduh, kasihan anak-anak mereka basah. Saya berdoa, Tuhan nanti jam 6 akan ada NPPW. Tuhan tolong, aku minta di dalam nama Tuhan Yesus. Hujan berhenti. Berhenti gak hujannya? Enggak saudara. Dari 4:30 sampai jam 5:30. Hujan, tapi mulai reda. Sampai saya praktek di tempat praktek saya, 5:30
1 jam itu perjalanan karena macet lewat jalan Imam Bonjol. Hujan berhenti, berhenti total. Dan saya tahu yang datang jam 6 waktu NPPW hari Jumat, mereka tidak kehujanan karena Tuhan melakukannya bagi kemuliaan namanya. Amin. Nah saudara, itu bagian saudara dan saya. Oke, lanjut. Trustworthiness, diberikan kepercayaan. Saudara dan saya tidak sekedar, oh ya aku jadi orang Kristen. Tetapi sebagai orang yang percaya Yesus sebagai representative of Christ Kingdom. Saudara adalah orang yang berintegritas dan orang yang dipercaya. Apa itu? Mari kita lihat. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain. Sambil menyanyikan mazmur, pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam dirimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil apa? Mengucap syukur kepada Dia, kepada Allah. Yang memberikan kehidupan itu kepada kita, bukan diri kita. Yesus menghembuskan nafas kehidupan itu kepada saudara dan saya. Dan disinilah kita tahu bahwa kita harus tetap diam di dalam Dia. Kita harus masuk di dalam Dia. Kita bertumbuh di dalam Dia. Kita menyerap nutrisi-nutrisi yang terbaik. Dan ketika saudara melakukannya, lakukanlah di dalam nama Allah. Pelayanan apa yang saudara alami hari-hari ini? Tim doa kami pergi ke rumah sakit Sanglah. Ada 3 anak dengan sakit kanker. Mereka mendoakan. Mereka siapa? Ibu rumah tangga. Pekerja bukan pekerja yang hebat. Yang dalam tanda kutip punya jabatan, punya kekayaan. Mereka adalah orang-orang biasa. Tapi hati yang dapat dipercaya untuk mau melayani. Trustworthy and trusted. Dan Tuhan sedang cari orang-orang yang seperti ini di tengah-tengah kita. Banyak sekali pelayanan-pelayanan. Yesus berkata, ladang sudah menguning, tetapi pekerja sedikit. Mintalah tuayan-tuayan itu supaya dapat dituai. Mintalah pekerja-pekerjanya. Siapa di sini yang menjadi pekerja? Apakah hanya yang pakai jas? Apakah yang hanya duduk di depan saja? Saudara dan saya. Perhatikan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah identitas kita. Saudara gak perlu cari validasi di luar. Saudara gak perlu cari identitas lagi di luar. Segala titel yang ada Tuhan sudah kasih buat saudara. Yang pertama apa? Bangsa yang terpilih. Siapa kita? Dipanggil sebagai bangsa yang terpilih. Orang yang suka berbohong. Orang yang suka mencuri. Mencuri bukan mencuri uang, mencuri waktu. Ibadah jam 7 datang jam 9. Ya itu. Untuk ikut yang kedua maksud saya begitu. Saudara dan saya tidak layak. Bangsa yang kudus itu predikat, itu adalah identitas buat kita. Seberapa kudus kita? Kita nggak layak terima itu. Tetapi saudara dan saya diberi kepercayaan. Trusted. Dan Tuhan mau supaya saudara bagikan itu kepada yang lain. Berikutnya, experiencing God and engage. Apa itu? Mengalami Tuhan dan terus menerus mengalami Tuhan.
berkelanjutan, tidak cuma sekali. Kita mengalami mujizat. Mengalami mujizat bisa saja sekali dua kali. Seperti contohnya ketika saya di bypass. Tengah malam saya kena serangan jantung tanggal 5 Oktober 2019 jam 11.30 malam. Saya tarik nafas, saya berdoa, saya menyembah, nggak ada perubahan. Saya minum obat, nggak ada perubahan, tambah nggak nyaman. Kemudian saya bangunkan istri, saya minta tolong untuk telepon rumah sakit. Saya mau turun ke rumah, ke bawah, ke rumah sakit. Ternyata saya harus kolaps. Saya muntah-muntah dan saya pusing. Pada saat yang tepat itu, in time, waktunya Tuhan, rumah sakit telepon saya. Mau konsul, itu mujizat. Mau nelpon rumah sakit itu biasanya susah. Rumah sakit yang telepon saya. Apa yang istri saya bilang, tolong kirim ambulans. Loh, dokternya kena serangan jantung. Dan Desember tanggal 9 saya operasi jantung. Saudara, itu mujizat. Experiencing ini jangan cuma karena itu, jangan karena sakit. Tetapi pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, saudara harus alami. Ketika saya di Atambua, banyak hal yang Tuhan izinkan. Bagaimana pertolongan anak-anak dan istri saya yang di Denpasar. Bagaimana pertolongan Tuhan kepada saya pada waktu saya di Atambua tahun 2001. Tuhan lakukan begitu banyak. Dan ini terus berkelanjutan. Firman Tuhan berkata apa? Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan keluar masuk. Kita yang sudah terima Yesus, kita harus lakukan apa? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan inilah yang dilakukan oleh Santa Potini, perempuan Samaria itu. Ketika dia berkata, Tuhan berikan aku air. Aku mau air itu. Yesus berkata, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus. Again and again. Kamu akan terus menerus haus. Tapi kalau kamu minum dari air yang kuberikan kepadamu, maka dari dalam dirimu akan memancar mata air yang memberikan kehidupan yang kekal. Saudara, apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Begitu dia terima perkataan Yesus, dia segera berlari kepada keluarganya, kepada komunitasnya, kepada tetangganya. Hei, mari lihat. Ada orang yang menceritakan semua perbuatan-perbuatanku. Ada orang yang tahu kehidupanku. Wah, kalau saya ketemu Tuhan Yesus kayak begitu mungkin saya akan sembunyi. Saya akan malu, saya gak akan cerita. Mari lihat. Dia mulai menyaksikan, ini loh kehidupanku yang tidak benar. Kehidupanku yang tidak sungguh-sungguh. Tetapi ada satu yang telah menyatakan apa yang tidak baik itu. Mari kita lihat, mungkinkah dia Mesias? Mungkinkah dia Kristus? Maka orang-orang Samaria satu kota itu datang melihat Yesus dan kemudian mereka menjadi percaya. Apa yang dikatakan di situ? Bahwa yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Oleh karena apa? Oleh karena perkataan daripada perempuan Samaria ini. Maka satu kota itu menjadi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saudara dan saya mendapatkan satu privilege, hak istimewa, bisa datang ke rumah Tuhan, ke gereja. Terus apa yang harus kita lakukan? Wih, senang, lagunya luar biasa.
Yesusku luar biasa. Masihkah saudara punya keluarga yang belum percaya Yesus? Adakah saudara-saudara, orang tuamu, tetanggamu yang belum percaya Yesus? Kalau ada, ini waktunya seperti perempuan Samaria itu. Seringkali kalau kita bicara tentang makanan, kita nomor satu. Kita cerita kepada tetangga kita cerita pada teman kita. Pernahkah kita cerita ada keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan? Kalau saudara belum, saudara mengalami yang namanya ketakutan. Aku takut, aku malu, aku sungkan. Saudara berdoa. Minta penggenapan Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Apa itu? Ayatnya? Ada yang tahu? Tetaplah kamu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Minta kuasa itu supaya Tuhan mengurapi kita. Caranya, saudara dan saya mulai berdoa buat setiap jiwa-jiwa itu. Mungkin ada mertuamu yang belum dipercaya Yesus. Mungkin ada keluargamu yang belum percaya Yesus. Mungkin anak-anakmu sedang berantakan. Minta sama Tuhan. Kemudian develop ourselves in Christ. Sudah lihat. Mungkin enggak batu ini terangkat? Ternyata mungkin, saudara. Ketika saudara persisten, perseverance, bertahan dengan sungguh-sungguh. C.S. Lewis mengatakan bertumbuh di dalam Kristus adalah perjalanan kehidupan yang panjang, yang meningkat secara gradual, yang bertingkat supaya apa? Pengenalan, experiencing kehidupan dengan Yesus Tuhan itu terjadi. Dan bukan cuma itu saja, kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Nah, gimana caranya? Di dalam Dia bertumbuh di dalam iman buat saudara dan saya. Saudara dan saya terus mengalami firman Tuhan menjadi kehidupan buat saudara. Saya undang imam pemuji. Rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Bukan cuma sekedar gaya-gayaan. Tetapi Tuhan mau hidup kita memuliakan namanya. Amin. Setiap saudara, kok gak ada ngomong berkat Pak dari tadi? Pak, kok gak ada ngomong kesembuhan Pak? Betul. Karena firman itu tinggal di dalam saudara. Perjalanan kehidupan saudara yang terus bertahap meningkat, menjadi keserupaan dengan Kristus. Otomatis ketika saudara di dalam Kristus, saudara menjadi serupa dengan Kristus, tantangan memang bisa datang. Seperti saudara di luar sana, burung-burung di udara akan berterbangan di atas kepala saudara. Tapi saudara punya kuasa untuk tidak membiarkan burung itu bersarang di atas kepala saudara. Demikianlah setiap anak-anak Tuhan yang dibangun di dalam Tuhan, yang rapi tersusun sebagai bangunan. Kalau saudara baca ayat yang sebelumnya, melalui pengajaran para rasul dan para nabi, saudara dan saya akan punya kuasa. Saudara dan saya sudah dilengkapi dengan kuasa. Katakan bersama saya sudah dilengkapi dengan kuasa. Itulah kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara tinggal di dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Belenggu-belenggu apapun itu akan terlepas. Amin. Mari kita berdoa. Ingat nama-nama keluargamu. Ingat nama-nama teman-temanmu yang belum terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Taruh mereka dalam doamu. Taruh mereka dalam tanganmu dan tumpangkan tanganmu atasnya. Bapak engkau melihat nama-nama yang diingat oleh anak-anakmu di tempat ini.
ada orang tua kami, ada mertua kami, ada adik, ada kakak, ada saudara kami, ada tante, ada om, ada paman bibi kami. Ada keluarga besar kami yang lain. Ada jiwa-jiwa yang lain, teman-teman komunitas kami, teman-teman kerja kami. Mereka belum percaya Engkau. Hari ini firman-Mu berkata bahwa kami pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus. Dan biarlah kami boleh menjadi contoh dan teladan bagi mereka semua. Dan mereka boleh melihat buah pertobatan kami, buah perbuatan baik kami, buah kebenaran, buah kebajikan, buah keteladanan, buah roh itu muncul di dalam setiap kehidupan kami. Dan mereka boleh melihat gambar Kristus, terang Yesus, keharuman Kristus menyebar di seantero lingkungan kami. Terima kasih Bapa. Biar setiap firman, benih firman ini tidak lalu, tetapi tertanam dan menghasilkan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Mari persiapan kita untuk perjamuan kudus. Adakah di antara saudara yang seharusnya dilayani, tapi belum menerima roti dan anggur? Baik, mari angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Pada malam sebelum Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan dia berkata, serta memecah-mecahkan dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Makanlah, jadikanlah ini peringatan akan daku setiap kali engkau memakannya. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah benar-benar persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi cawan pengucapan syukur. Dan kemudian Yesus mengambil cawan pengucapan syukur dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang tercurah ganti kamu. Minumlah, jadikanlah ini peringatan akan daku setiap kali engkau meminumnya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah benar-benar persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah kebenaran-Mu memerdekakan kami. Dan kami yang sudah dimerdekakan, kami boleh memerdekakan orang lain. Setiap stronghold itu dipatahkan. Setiap belenggu, setiap ikatan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Engkau sanggup merubah Petrus dari yang tidak percaya bahkan mengkhianati Engkau, dia boleh menjadi alat-Mu bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau mampu mengubah Saulus yang begitu sadis dan radikal untuk menghancurkan murid-murid-Mu menjadi pemberita Injil, menjadi rasul-Mu. Kami percaya tidak ada satupun yang tidak mungkin dalam kehidupan kami yang Engkau lakukan. Karena Engkau Tuhan, semua ada di dalam kendali-Mu. Segala sesuatu ada di dalam kendali-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi Tuhan saja segala pujian, hormat, kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan sudah duduk. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita terima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan mengasihi, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Tuhan akan memberikan pertumbuhan, kekuatan di dalam dia. Sehingga engkau akan bertumbuh, berbuah lebat, mempermuliakan namanya. Tuhan akan senantiasa menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan terangnya, cahayanya. Sehingga Bapak Ibu tidak akan tersesat di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu akan jalan bersama dengan dia, menyelesaikan segala misi rencananya di dalam segala kegenapan rencana Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Damai sejahteranya akan selalu ada seumur hidupmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin.